Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asidimetri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Valeria Katrina dan teman-teman saya ada Sabrina Amanda, Dila Safiratul Hasanah, Desi Humairatul Ulfa, Dulfariha Adiyah Jamaluddin, dan Siva Ayu Febrianti. Materi pertama akan dijelaskan oleh Siva Ayu Febrianti. Definisi asidimetri. Asidimetri berasal dari kata asid dan metri. Asid dalam bahasa Inggris yang berarti asam, sedangkan metri dari bahasa Yunani yang berarti ilmu, proses, atau seni mengukur. Asidimetri berarti penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan bakuah asam. Asidimetri merupakan salah satu metode kimia analisa kuantitatif yang didasarkan pada prinsip titrasi asam basa yang berfungsi untuk menentukan kadar basa dalam suatu larutan secara analisa titrimetri. Asidimetri termasuk reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi asam dan basa yang digunakan sebagai penggabungan ion-ion secara kimia. Asam adalah zat yang terdapat dalam udara. Zat yang dapat memberikan hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam udara. Sedangkan basa adalah zat dalam udara yang menghasilkan ion hidroksi. Sebelum melakukan titrasi, maka dibuat solusi standar. Larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu standar primer dan standar sekunder. Standar primer, larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasi solusinya diketahui secara tepat, menetapkan konsentrasi solusi lain yang belum diketahui. Standar sekunder, larutan suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui karena berasal dari zat yang tidak pernah murni. Konsentrasi solusi ini ditentukan dengan pembakuan menggunakan solusi baku primer, biasanya melalui metode titrimetri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Safiratul Hasanah. Prosedur reaksi asidimetri. 1. Zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. 2. Zat yang dititrasi atau titrat ditempatkan dalam wadah gelas kimia atau Erlenmeyer yang ditempatkan tepat di bawah buret yang berisi titran. 3. Tambahkan 1 ml indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator phenolphthalein. 4. Atur titran yang keluar dari buret. Titran dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. 5. Hentikan titrasi, lalu catat volume titran yang terpakai, lalu titrasi sampai 3 kali. 6. Hitung rata-rata volume titran yang digunakan, lalu hitung konsentrasi titer. Pemberitahuan pada gambar di atas. Buret harus berdiri tegak. Wadah titrat tepat di bawah ujung buret dan tempatkan selai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat untuk memperjelas. Pada saat melihat titik akhir titrasi karena warnanya yang putih kontras. Alat dan bahan. Alat. 1. Buret 100 ml 1 buah. 2. Corong gelas 1 buah. 3. Erlenmeyer 250 ml 3 buah. 4. Gelas piala 250 ml 1 buah. 5. Labu ukur 100 ml dan 250 ml 1 buah. 6. Pipet volume 10 ml dan 25 ml 1 buah. 7. Statik. Bahan. 1. HCl pekat. 2. H2SO4 pekat. 3. Air suling. 4. Natrium karbonat anhidrat. 5. Indikator metil jingga atau EMPO. 6. Larutan baku NaOH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurfariha. Hasil percobaan. Pembuatan larutan baku. 1. Cara kerja. A. Dihitung volume HCl pekat yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml larutan HCl 0,1 N. B. Diukur sejumlah volume HCl pekat sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan pada poin A.
C. Dituangkan ke dalam labu ukur 250 ml yang sudah berisi air 100 ml. D. Dikocok lalu dicukupkan volumenya sampai tanda dan dikocok lagi. Rumus yang digunakan V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. 2. Perhitungan bahan yang ditimbang. Diketahui N1 sama dengan 12,06. Pengenceran. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. V1 kali 12,06 sama dengan 250 kali 0,1. V1 sama dengan 2,07. Untuk larutan baku HCl 0,1 N sebanyak 250 ml. Pembakuan larutan baku. 1. Cara kerja. A. Ditimbang Na2CO3 sebanyak 0,185 gram. B. Dipindahkan di dalam labu ukur 100 ml. C. Ditambahkan air suling 50 ml lalu dikocok hingga larut. D. Dicukupkan volumenya sampai tanda dengan air suling lalu dikocok. E. Larutan ini dipipet sebanyak 25 ml lalu dipindahkan di dalam Erlenmeyer. F. Ditambahkan 3 tetes indikator metil jingga atau MO. G. Dititrasi larutan ini dengan larutan HCl yang hendak dibakukan melalui sebuah buret sampai larutan tepat berwarna jingga. Yang pertama, dicatat volume HCl yang dibutuhkan. H. Diulangi titrasi sebanyak 2 kali. I. Dihitung normalitas larutan HCl. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Desi Humairatul Ulfa. 2. Hasil titrasi. 1. Volume 25 ml, titik awal 0, titik akhir 11 ml. Volume titrasi 11 ml. 2. Volume 25 ml, titik awal 0, titik akhir 9,5 ml. Volume titrasi 9,5 ml. 3. Volume 25 ml, titik awal 0, titik akhir 7,4 ml. Volume titrasi 7,4 ml. Rata-rata 9,3 ml. 3. Pembakuan dengan Na2CO3. Diketahui Be sama dengan setengah, Bm sama dengan 106 dikali setengah sama dengan 53. A. Perhitungan bahan yang ditimbang. Mg sama dengan Mg reaksi dikali Be. Mg sama dengan 3,5 dikali 53. Mg sama dengan 0,185 G. B. Perhitungan normalitas. Mg reaksi larutan baku sama dengan Mg reaksi baku sekunder. V dikali N sama dengan Mg dibagi Be. 5,8 dikali N sama dengan 0,185 dibagi setengah. 5,8 dikali N sama dengan 0,37. N sama dengan 0,37 dibagi 5,8 sama dengan 0,063. Untuk 25 ml Hp sama dengan 0,063 sama dengan 0,25 dikali 0,063 sama dengan 0,01575 N. 4. Reaksi natrium karbonat. Na2CO3 ditambah 2H+ menjadi 2Na ditambah H2CO3. Setelah ditambahkan dengan larutan HCl, HCl ditambah Na2CO3 menjadi NaCl ditambah HCO3. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Sabrina Amanda. Penentuan kadar zat uji atau sampel. 1. Cara kerja. A. Diisi buret dengan larutan HCl yang sudah dibakukan. B. Ditimbang natrium subkarbonat setara dengan 12 ml HCl 0,1 N lalu dipindahkan di dalam Erlenmeyer. C. Dilarutkan dengan 25 ml air suling, dikocok sampai larut. D. Ditambahkan 3 tetes indikator metil jingga atau MO. E. Dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N sampai warna jingga. Dicatat volume larutan liter yang dibutuhkan. F. Diulang titrasi 2 kali lagi. G.
G. Dihitung kadar natrium sukarbonat dan dilihat apakah memenuhi syarat farmakope edisi 4. 2. Hasil titrasi. Nomor 1, berat 0,07, hasil pengamatan titik awal 0, titik akhir 12,4 mili, volume titrasi 12,4 mili. Nomor 2, berat 0,07, hasil pengamatan titik awal 0, titik akhir 12,9 mili, volume titrasi 12,9 mili. Nomor 3, berat 0,07, hasil pengamatan titik awal 0, titik akhir 12,2 mili, volume titrasi 12,2 mili, rata-rata 12,5 mili. 3. Penetapan kadar zat uji atau sampel. A. Perhitungan bahan yang ditimbang. Mg sama dengan U dikali N dikali BE sama dengan 12 dikali 0,1 dikali 60, hasilnya 0,072. B. Perhitungan kadar NaHCO3. Yang pertama, Mg dibagi BE sama dengan V dikali N. Mg dibagi 60 sama dengan 12,4 dikali 0,91. Mg dibagi 60 sama dengan 1,1284. Mg sama dengan 1,1284 dikali 60. Mg sama dengan 67,70 per 1000. Sama dengan 0,067 gram. Kadar 100% sama dengan 95,71%. Yang kedua, Mg dibagi BE sama dengan V kali N. Mg dibagi 60 sama dengan 12,9 dikali 0,91. Mg dibagi 60 sama dengan 1,1739. Mg sama dengan 1,1739 dikali 60. Mg sama dengan 70,43 dibagi 1000 sama dengan 0,070 gram. Kadar 100% sama dengan 100%. 3. Mg dibagi BE sama dengan V dikali N. Mg dibagi 60 sama dengan 12,2 dikali 0,091. Mg dibagi 60 sama dengan 1,1102. Mg sama dengan 1,1102 dikali 60. Mg sama dengan 66,61 dibagi 1000 sama dengan 0,066 gram. Kadar 100% sama dengan 94,28%. Sekian presentasi dari kami. Dari materi yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil pengamatan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa asidimetri dapat dilakukan dengan melakukan pembakuan dengan mereaksikan reaksi netralisasi, di mana larutan yang digunakan sebagai zat uji bersifat basa seperti Na2CO3 yang dititrasi dengan larutan baku yang bersifat asam seperti HCl. Dan diperoleh nilai normalitas dari larutan HCl adalah 0,145 N. Selain itu, kami juga menggunakan larutan HCl yang telah dibakukan untuk menentukan kadar zat NaHCO3. Dan kami mendapatkan kadar NaHCO3 adalah 100%. Kadar yang kami dapatkan ini sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 4, yang mana pada Farmakope edisi 4 menyatakan bahwa kadar NaHCO3 tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5%. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya minta maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.